Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih dalam Kristus Yesus. 主内弟兄姐妹，大家平安。 Ibadah perayaan Pentakosta akan kita mulai. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. 来吧，我们开始我们的聚会圣灵降临节。 Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. 不穷恶人的计谋，不占罪人的道路，不做亵慢人的座位，唯喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人便为有福。 Shalom Bapak Ibu kasih Tuhan. 各位主内弟兄姐妹，大家平安。 Kita bersyukur pada Tuhan 我们要感谢神， kalau hari ini kita boleh merayakan hari Pentakosta. 今天我们可以来庆祝圣灵降临节。 Sebelum kita masuk dalam ibadah kita, 当我们还没有进入聚会时候， mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. 让我们在神的面前承认我们的罪。 Firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 dan 2 berkata demikian. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tapi juga untuk dosa seluruh dunia. 约翰一书2章第1到第2节，我小子们啊，我将这些话写给你们，是要叫你们不犯罪。若有人犯罪，在父里我们有一位中保，就是那一子耶稣基督，他为我们的罪做了挽回的祭，不是单为我们的罪，也是为普天下人的罪。 Mari kita berdoa. 我们祷告。 Tuhan, kami datang kepadamu dengan membawa segala dosa dan pelanggaran kami. Ampunilah kami ya Tuhan, orang yang selalu terus berbuat dosa. Tapi kami punya juru selamat yang menyelamatkan kami, yang memberikan pengampunan atas dosa-dosa kami. Tuhan, Engkau Allah yang tidak mengingat setiap pelanggaran kami, bukan dengan emas dan barang fana, tapi dengan darah yang daripada Tuhan, darah yang mahal. Engkau sudah menebus kami, mengampuni kami. Tuhan, sucikan hati kami, sehingga kami boleh layak datang ke hadapan-Mu untuk memuji, menyembah, dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kami belajar hidup berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sesetia. Oh
Jemaat tetap berdiri. 会众仍然站立。 Mari kita puji nama Tuhan, kita angkat pujian, 我要赞美耶和华。来，把我们来称颂耶和华，用一首诗歌。 Mari kita memuji nama Tuhan dengan lagu Allah Roh Kudus. 我们又来赞美神。 我
surga, Tuhan kami Yesus Kristus. Segala puji, hormat, dan syukur kami panjatkan hanya kepadamu, karena pemeliharaan dan penyertaan-Mu yang tiada berkesudahan dalam hidup kami. Dalam situasi seperti ini ya Bapa, kami masih dapat beribadah, meskipun itu kami lakukan di tempat kami masing-masing. Tapi kami yakin dan percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Bapa buat semua anugerah-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami menyerahkan ibadah ini hanya ke dalam tangan-Mu. Pimpinlah ya Bapa. Roh Kudus, jamalah setiap hati kami dan ubahkan seturut kehendak. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri. Saat ini kita akan mengakui iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，如同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬。第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Jemaat tetap berdiri. 会众仍然站立， Saat ini kita akan beresponsor ya. 请应经文。 Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan seperti segala kekejian yang dilakukan oleh orang-orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena ia bertobat setia dan karena dosa yang dilakukannya. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu, hai kaum Israel. Apakah tindakanku yang tidak tepat, ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya, dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya. Ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Tetapi kaum Israel berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Apakah tindakanku yang tidak tepat, hai kaum Israel, ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Oleh karena itu, aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya. Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan Allah, bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu, supaya tunjangan bagimu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Buangkanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaharuilah hatimu dan rohmu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu, bertobatlah supaya kamu hidup. 主耶和华说：恶人死亡，
岂是我许愿的吗？不是许愿他回头离开所行的道，存活吗？一人若转离一行而作罪孽，照着二人所行一切可憎的事而行，他岂能存活吗？他所行的一切义都不被纪念，他必因所犯的罪、所行的恶死亡。你们还说主的道不公平，以色列家呀，你们当听，我的道岂不是公平吗？你们的道岂不是不公平吗？一人若转离一行而作罪孽死亡，他是因所做的罪孽死亡。再者，二人若回头离开所行的恶，行正直与合理的事，他必将性命救活了。因为他思量回头离开所犯的一切罪过，必定存活，不止死亡。以色列家还说主的道不公平，以色列家呀，我的道岂不公平吗？你们的道岂不是不公平吗？所以主耶和华说：以色列家呀，我必按你们个人所行的审判你们。你们当回头离开所犯的一切罪过，这样罪孽必不使你们败亡。你们要将所犯的一切罪过进行抛弃，制作一个新心和心灵。以色列家呀，你们何必死亡呢？主耶和华说：我并不喜悦那死人之死，所以你们当回头而存活。Glory Patri。荣耀颂。阿门，荣耀。Jemaat dipersilakan dulu. 请坐。 Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita angkat lagu pujian Roh Kudus Datanglah. 我们还没有听到之前，我们来赞美神，圣灵，请你充满。Jalan licin dan terjal, Roh Kudus
dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan dengar firman Tuhan yang diambil dari Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu kalau pagi hari ini kami boleh memuji memuliakan nama-Mu dan tiba waktunya bagi kami untuk mendengar firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar boleh mengubah hidup kami, boleh menumbuhkan iman percaya kami. Tuhan, berkati seluruh jemaat Tuhan, walaupun mereka beribadah di rumah, Tuhan berikan konsentrasi yang baik ketika mereka membaca, merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah mereka, Roh Kudus yang senantiasa memberikan hikmat pengertian, sehingga firman Tuhan yang mereka dengar tidak berlalu sia-sia, tapi firman-Mu boleh tinggal di dalam hati dan pikiran kami, menerangi langkah hidup kami, dan firman-Mu mendewasakan iman percaya kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan dari Kejadian 9 ayat 8 sampai yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kau adakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku telah kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian mendatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, pagi hari ini saya akan mengawali firman Tuhan dengan sebuah cerita. Suatu masa hiduplah seekor singa yang liar dan sangat buas. Singa ini setiap kali dia berjumpa dengan makhluk hidup, dia akan menerkam, dan semua yang berjumpa dengan singa yang buas ini akan diterkam habis-habis. Tidak ada yang tersisa. Suatu kali singa ini mendengar kalau orang Kristen ini adalah orang yang baik. Bibirnya selalu bersyukur, mengucapkan kata-kata syukur. Kemudian singa yang buas ini, dia mengatakan kepada singa yang lain, saya akan bertobat.
tidak akan menerkam manusia, tidak akan menerkam makhluk-makhluk yang lain. Saya akan bertobat. Singa-singa yang lain mentertawakan. Beberapa hari kemudian, singa yang buas ini berjumpa dengan manusia. Ternyata manusia ini orang Kristen. Singa ini kembali menerkam dia. Semua dilahap habis. Hanya satu yang tidak diterkam oleh singa ini, bibirnya. Karena bibirnya manis, selalu mengatakan bersyukur, selalu berkata memuji, tapi kehidupannya tidak memberikan keharuman sebagai orang percaya. Kehidupannya tidak memberikan keharuman sebagai pengikut Tuhan. Sehingga ketika manusia ini berjumpa dengan singa yang puas, singa itu menerkamnya. Dan manusia itu diterkam habis. Hanya bibirnya yang tidak dimakan oleh singa ini. Kemudian singa-singa yang lain dia berkata, "Kenapa kamu masih menerkam manusia? Katanya kamu bertobat." Yang aku terkam tubuh manusia karena tidak memberikan keharuman kekristenan. Hanya satu yang tidak terkam, bibirnya yang selalu berkata manis, tapi tidak memberikan keharuman kekristenan. Singa buas itu menjawab, "Saya memang sudah berjanji tidak akan menerkam orang Kristen. Namun karena orang Kristen itu tidak memberikan keharuman kekristenannya, maka aku menerkam dia." Setelah manusia meninggalkan Allah, manusia bukan semakin baik. Manusia tambah hari hidup di dalam dosa. Manusia bertambah bejat. Manusia semakin rusak. Manusia semakin kacau. Pada zaman Nuh, hidup kejahatan di dunia. Waktu itu sudah memuncak sampai pada batas yang tidak mungkin dapat dibiarkan oleh Tuhan berlanjut terus. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, menyaksikan itu Allah sangat berduka cita. Allah bermaksud hendak membinasakan manusia. Semua manusia yang telah dijadikannya. Allah ingin melenyapkan manusia dari atas muka bumi dengan air bah yang akan dikirimkannya. Tapi Allah masih menunjukkan kasih. Allah masih menunjukkan kemurahannya. Allah masih memilih Nuh, seorang yang benar, yang diperintahkan untuk membuat bahtera yang besar. Ketika Nuh diperintahkan Allah untuk membuat bahtera yang besar, orang-orang yang ada di sekeliling Nuh, mereka mentertawakan Nuh, menganggap Nuh sudah gila. Musim panas, musim kemarau, kenapa kamu membuat bahtera yang begitu besar? Orang-orang yang ada di sekelilingnya menganggap Nuh sudah gila. Nuh tidak waras. Di musim panas mereka membuat bahtera yang besar. Tapi dengan cara itu Allah bermaksud menyelamatkan orang-orang yang mengasihi Dia. Melalui Nuh yang dipilih Allah dari dunia yang berdosa pada zaman itu, Allah menyatakan kebenaran sejati. Keselamatan karena iman. Allah juga menjanjikan bahwa anak-anak yang dipilihnya akan diselamatkan melalui Yesus Kristus. Jemaat yang kasih Tuhan, pada waktu Allah melihat kejahatan yang dilakukan oleh anak cucu Set, di dalam Kejadian 6 ayat 6 dikatakan demikian, maka menyesallah Tuhan
bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Allah menyesal dan mengeluh, mengapa dahulu Dia menciptakan manusia? Allah sama sekali tidak menghendaki manusia terjerumus dalam kemabukan, dalam pesta pora, dalam dosa. Tapi kalau kita perhatikan, manusia ketika menjauh dari Allah, manusia semakin bejat, manusia semakin hidup dalam dosa yang sifatnya terus dosa itu dipelihara. Allah menyesal dan mengeluh pada waktu menyaksikan keberobokan manusia yang hidup pada zaman Nuh pada waktu itu. Mereka sama sekali tidak memahami sifat dasar bahwa mereka orang yang berdosa. Mereka juga tidak mau berusaha mencari dan menemukan Allah. Bahkan mereka menjauh dari Allah, sehingga mereka lakukan dosa. Mereka tidak mau tahu dari mana asal mereka, tujuan mereka diciptakan. Tapi manusia hidup dalam kebobrokan. Manusia hidup dalam keinginan daging, sehingga manusia terus melakukan dosa. Tapi Allah memutuskan untuk membinasakan dunia yang jahat ini. Lalu Allah memberitakan Nuh, memperingatkan orang yang ada di sekitarnya, supaya mereka mengenal hukuman Allah yang dahsyat, hukuman Allah yang akan diberikan kepada mereka. Maka Allah menyuruh Nuh membuat bahtera yang besar. Kemudian Nuh menyuruh orang-orang yang ada di sekitarnya, Bapak Ibu, saudara-saudari, mari masuk dalam bahtera. Tapi orang-orang tidak mau mendengar Nuh. Nuh sudah berteriak-teriak supaya Bapak Ibu, saudara-saudari, mari masuk dalam bahtera. Mari masuk dalam bahtera. Tapi tidak seorang pun yang mau mendengar apa yang diberitakan oleh Nuh. Hanya keluarga Nuh yang mendengar nasihat Nuh. Dan mereka yang diselamatkan, mereka masuk dalam bahtera. Mereka yang diselamatkan hanya keluarga Nuh. Orang-orang yang ada di sekitarnya, mereka mentertawakan. Nuh sudah gila, Nuh sudah tidak waras. Masa kami melihat cuaca yang cerah disuruh masuk dalam bahtera? Mereka tidak mendengar apa yang dikatakan Nuh. Nuh walaupun ditertawakan, walaupun dikatain orang gila, tapi Nuh mematuhi apa yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Nuh sekeluarga bukan hanya percaya kepada Allah, namun juga hidup sesuai dengan keyakinan hatinya melalui imannya. Nuh dikenal sebagai orang yang benar di hadapan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ternyata yang mau masuk dalam bahtera itu hanya keluarga Nuh. Dengan melihat hal itu, bisa mengetahui betapa jarangnya orang yang rendah hati yang hidup di masa Nuh. Mereka hidup di dalam dosa dan tidak mau mendengar suara Tuhan melalui Nuh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikian juga sekarang. Kalau kita perhatikan, zaman sekarang dunia sedang dilanda oleh COVID-19, virus yang sangat menakutkan, virus yang membuat orang bisa meninggal. Bahkan beragam cara sudah dilakukan oleh pemerintah supaya mereka menahan lajunya virus. Berupaya pemerintah menghimbau supaya masyarakat memakai masker, supaya masyarakat menjaga jarak,
supaya menghindari kerumunan dan lain sebagainya. Tapi karena tidak disiplin, virus semakin hari semakin menelan korban yang banyak. Jika masyarakat tidak disiplin, bukan tidak mungkin perjuangan tenaga medis semakin panjang dan sia-sia. Maka keresahan itu diungkapkan menjadi Indonesia terserah karena masyarakat yang tidak taat kepada pemerintah. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, sekarang ini pun Allah masih tetap memperingatkan orang-orang berdosa mengenai hukuman yang akan dijatuhkannya. Tapi manusia yang berbuat dosa, yang terus jatuh dalam dosa, tidak mau mendengar suara Tuhan. Allah mengundang mereka agar sudi masuk dalam bahtera keselamatan, satu-satunya yaitu melalui Yesus Kristus. Allah yang kita percaya, Allah yang maha besar, Allah yang benar, Allah yang selalu menghukum dosa. Tapi pada saat yang sama, Dia juga Allah yang penuh kasih, yang rindu menebus orang-orang berdosa. Mengapa dengan bahtera Nuh? Allah memilih Nuh karena dapat dipastikan bahwa Nuh adalah seorang yang benar, seorang yang takut kepada Tuhan. Karena Allah memilih Nuh, hanya Nuh adalah orang yang penuh dengan penghiburan. Nuh adalah orang yang penuh dengan damai sejahtera. Di dalam bahasa Ibrani, Nuh artinya penghiburan, damai sejahtera. Sehingga Allah memilih Nuh karena melihat Nuh adalah orang yang takut akan Tuhan, orang yang benar. Di tengah persungutan dan kebencian dan pemberontakan yang menguasai hati manusia pada zaman itu, Nuh adalah seorang yang penuh dengan penghiburan. Nuh adalah seorang yang penuh dengan damai sejahtera. Nuh seorang yang patuh, kehidupannya yang beriman, yang mempercayai, yang mau mendengar apa yang diberitakan Allah. Imannya bukan hanya mengatasi masalah, tapi imannya dengan sungguh-sungguh dia memberikan penghiburan, memberikan damai sejahtera kepada orang-orang di sekelilingnya. Nuh melewati masa-masa yang sukar. Nuh juga harus melewati lockdown. Selama 40 hari, 40 malam dia ada di dalam bahtera. Ketika air bah dicurahkan, Nuh dan keluarganya harus mengalami lockdown selama 40 hari, 40 malam. Bahkan setelah itu masih harus menunggu waktu 6 bulan sampai air bah itu surut. Bila kita menghadapi ujian yang berat, badai kehidupan yang berat, seperti air bah di zaman Nuh, dan sekarang ini kita sedang menghadapi situasi yang sulit, situasi yang diperhadapkan dengan ketakutan. Setiap orang hampir mengalami ketakutan melalui virus corona ini. Beberapa bulan ini banyak orang yang mengalami stres, panik, takut, tidak mengalami damai sejahtera. Dengan situasi yang demikian, kita sebagai orang yang beriman, kita yang punya Tuhan yang dapat diandalkan, seharusnya bukan keluhan, bukan ketakutan, tapi kita mensyukuri pemeliharaan, penyertaan, pertolongan Tuhan yang nyata dalam setiap kehidupan kita. Kalau Tuhan menolong Nuh dan keluarganya diselamatkan melalui air bah, sekarang ini Tuhan juga bekerja mau menolong kita melewati virus ini.
dengan memiliki iman yang sama seperti Nuh, memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Bahtera Nuh adalah rencana perjanjian Allah untuk menyelamatkan orang-orang yang mau masuk ke dalamnya. Bahtera itu merupakan tanda salib Yesus yang sudah berkorban di atas kayu salib menyelamatkan manusia berdosa. Tidak ada jalan yang lain. Manusia berdosa hanya bisa diselamatkan melalui jalan salib, melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib yang sudah dipersiapkan untuk pengampunan dosa bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Mengapa harus bahtera keselamatan Yesus? Bukan dengan emas dan perak, bukan dengan harta kekayaan yang bisa menyelamatkan kita, tapi dengan darah yang mahal. Yesus yang mati di atas kayu salib, Yesus yang mengorbankan seluruh hidupnya. Yesus, darahnya tercurah untuk memberikan pengampunan dosa. Darahnya tercurah untuk mengampuni setiap dosa manusia, supaya manusia bisa berdamai dengan Allah. Jemaat yang kasih Tuhan, di tengah-tengah situasi yang sulit sekarang ini, jangan memandang kepada virus corona itu, tapi pandanglah pada Yesus yang memberikan kekuatan penghiburan setiap hari. Bukalah jendela doa kita, pandanglah Allah yang selalu hadir ketika kita berdoa di hadapannya, yang mau mendengar setiap keluh kesah kita. Dan melalui jendela doa itu, marilah kita naikkan puji syukur, penyertaannya, pertolongannya, pengampunannya setiap hari diberikan kepada kita. Pada suatu hari ketika Nuh minum anggur dan menjadi mabuk, di dalam kemabukannya itu dia berlaku tidak senonoh, dia memalukan. Dan pada waktu itu ketika dalam keadaan mabuk, Nuh jatuh dalam dosa. Nuh orang yang benar, tapi bisa jatuh dalam dosa. Di siang bolong ia tidur di kemahnya dalam keadaan telanjang bulat. Walaupun Nuh seorang yang benar, orang yang saleh, tapi pada saat berlaku ceroboh, maka tanpa disadari Nuh sudah melakukan sesuatu perbuatan yang memalukan, perbuatan dosa. Dalam keadaan mabuk, Nuh mengakibatkan putranya yang nomor 2 berbuat dosa. Ham secara tidak sengaja melihat ayahnya tidur dalam keadaan telanjang bulat di hadapan kakak dan adiknya. Ia langsung mencerca ayahnya yang tidak senonoh yang berbuat dosa itu. Tapi kedua putra Nuh yang lain, Sem dan Yafet, mereka berjalan mundur supaya tidak melihat ketelanjangan ayahnya. Dengan cara demikian, keduanya mereka membentangkan kain menutupi keaiban ayahnya yang berbuat dosa itu. Mereka juga menegur dan mengecam kelancangan Ham yang sudah memaki-maki ayahnya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, Nuh orang yang benar, orang yang saleh, tapi dalam keadaan yang ceroboh, dia sudah jatuh dalam dosa yang memalukan. Setelah mereka sadar dari kemabukannya, Nuh mengetahui apa yang telah dilakukan oleh 3 putranya. Ia memberkati Sem dan Yafet, tapi dia mengutuk si Ham. Jemaat yang kasih dalam Tuhan, selama kita hidup dalam dunia ini, tidak akan pernah kita terus berjalan dalam jalan yang lurus.
Jalan yang harus kita lewati terkadang berliku-liku, terkadang harus naik gunung, turun gunung, melewati lembah dan sebagainya. Bahkan orang-orang yang percaya kepada Yesus, kadang-kadang perjalanan hidupnya juga sama seperti Nuh. Ketika kita ceroboh, kita mudah jatuh dalam dosa. Ketika kita mulai menjauh dari Allah, kita mudah jatuh dalam dosa. Selama kita menjauh dari Roh Kudus, maka mudah sekali kita jatuh di dalam dosa. Kalau kita bandingkan keadaan dunia sekarang dengan dunia pada zaman Nuh, manusia terus melakukan dan berbuat dosa tanpa rasa takut kepada Allah. Zaman sekarang pun juga demikian. Manusia berbuat dosa seperti tidak berdosa. Semakin dia sering bergaul dengan dosa, semakin kebal, semakin tidak peka dengan Roh Kudus. Kejahatan yang dilakukan manusia semakin jahat. Manusia membunuh manusia, tidak ada rasa takut, karena dosa sudah menguasai kehidupan manusia. Kalau kita perhatikan keadaan zaman sekarang, yang terus manusia berbuat dosa, berbuat kejahatan, jemaat yang kasih Tuhan, sadarilah bahwa hari penghakiman itu sudah sangat dekat. Tidak seorang pun yang tahu kapan waktunya, tapi kita harus berjaga-jaga. Marilah kita terus bertekun di dalam iman dan menjauhi dosa. Tuhan Yesus pasti datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Semua orang yang diminta pertanggungjawabannya, baik kepada Allah, mereka yang sudah mengenal Allah dalam Yesus, kedatangannya adalah hari yang sukacita, hari kebangkitan, hari pertemuan, di mana kita bisa berjumpa muka dengan Tuhan kita. Tapi bagi orang yang tidak percaya, hari kedatangannya sangat menakutkan, karena hari penghukuman yang tidak bisa dihindari lagi kecuali bertobat sekarang. Masa anugerah masih berlaku bagi kita. Jangan bermain dengan dosa. Jangan terus berbuat dosa. Mulai hari ini, ambil keputusan yang tepat. Bertobatlah, karena kerajaan Allah sudah dekat. Jemaat yang kasih Tuhan, di dalam Matius 4 ayat 17 katakan demikian. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Sejak waktu itu Yesus mulai berkhotbah dan berkata, bertobatlah, karena kerajaan surga sudah dekat. Semenjak itu mulailah Yesus mengajar serta berkata, bertobatlah kamu, karena kerajaan surga sudah dekat. Pertobatan adalah sebuah keharusan bagi semua orang, bukan hanya bagi mereka yang berbuat jahat, tapi juga bagi orang yang percaya. Mengapa? Karena manusia dilahirkan dalam dosa, dengan memiliki kecenderungan hati yang ingin selalu melakukan dosa dan berbuat dosa. Masih banyak orang yang menyebut dirinya orang percaya, tapi tidak mengalami pertobatan yang sesungguhnya. Kekristenannya hanya napas, Natal dan Paskah. Kekristenannya hanya identitas di KTP. Kristen tanpa pertobatan.
Kekristenannya suka ngambek, sedikit-sedikit ngambek, marah, tidak mau datang ke gereja. Banyak orang Kristen yang hanya identitasnya Kristen, tapi tidak menjalani kehidupan sebagai orang Kristen. Kalau kita menjalani kehidupan sebagai orang percaya, seharusnya kita belajar taat. Perubahan itu menyakitkan. Tapi ketika kita bersandar kepada Allah Roh Kudus, semua keinginan daging itu akan dikikis. Dan kita akan mengalami proses perubahan dan pertobatan yang sangat menyakitkan. Banyak orang takut mengambil keputusan bertobat karena hanya mengekang ruang gerahnya. Tidak bisa hidup sesuka hati, tidak bisa memuaskan keinginan daging dan lain sebagainya. Tapi kalau kita berani mengambil keputusan, Roh Kudus bekerja. Di dalam Galatia 5 ayat 24 dikatakan, barang siapa menjadi milik Kristus, ia menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, awal pertobatan pasti terasa berat, sakit, karena proses kedagingan kita sedang dibuang. Percayalah, dengan pertolongan dan tuntunan Roh Kudus, kita mampu melewati proses demi proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Hari ini, seluruh gereja memperingati satu peristiwa besar dalam sejarah gereja, yaitu tentang hari turunnya Roh Kudus. Hari turunnya Roh Kudus atau lebih dikenal dengan hari Pentakosta adalah hari ke-50 sesudah Paskah. Hidup tanpa pertobatan hanya akan menuntun seseorang kepada kehancuran. Hari ini kita memperingati hari Pentakosta. Kita mengerti bahwa penolong itu sudah datang, yaitu Roh Kudus. Dia tinggal dan berdiam dalam hati setiap orang yang percaya kepadanya. Roh Kudus tinggal bersama dengan kita. Roh Kudus datang memberikan keberanian kita bersaksi, mengisapkan akan dosa, menuntun pada segala kebenaran, memberikan keberanian dan hikmat. Melalui kuasa Roh Kudus, kehidupan Kristus terpancar melalui buah-buah pertobatan kita, sehingga kehidupan kita boleh mencerminkan kemuliaan Tuhan. Jemaat yang kasih Tuhan, waktu yang Tuhan berikan, waktu anugerah ini, jangan disia-siakan kesempatan untuk bertobat. Jangan tunda waktu untuk bertobat. Saatnya kita datang kepada Yesus, mengakui segala dosa pelanggaran kita. Dia Allah yang mau mengampuni. Dia Allah yang mau mengubah kehidupan kita. Bertobatlah, karena kerajaan Allah sudah dekat. Selamat merayakan Pentakosta. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah menegur kami. Kami orang-orang berdosa yang terus berbuat dosa dan melakukan dosa. Ampuni kami ya Tuhan, supaya Roh Kudus boleh tinggal di dalam hati dan pikiran kami, yang mengubah hidup kami, sehingga hidup kami boleh menghasilkan buah-buah pertobatan. Hidup kami boleh memuliakan Tuhan. Hidup kami
boleh menjadi terang dan berkat bagi orang lain. Tuhan, ampunilah kami orang berdosa ini. Firman-Mu yang sudah menegur kami, biarlah kami juga boleh hidup di dalam kebenaran, supaya kami tidak hidup dalam dosa. Biarlah kami mau hidup di dalam Tuhan. Roh Tuhan yang memberikan kepada kami perubahan, supaya kami boleh menghidupi pertobatan kami, memuliakan Tuhan dan melayani Tuhan seumur hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Yang pertama kita akan berdoa kiranya Tuhan menolong bangsa dan negara kita, baik itu presiden, wakil presiden, semua pimpinan daerah, juga masyarakat Indonesia, agar mereka bekerja sama dalam menanggulangi penyebaran pandemi COVID-19. Kemudian yang kedua, kita akan berdoa biarlah api Roh Kudus sekali lagi membakar hati kita, sehingga kita dikuatkan dalam semua pergumulan kita dan dimampukan untuk hidup kudus di hadapannya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami boleh bersatu hati untuk menaikkan setiap doa kami. Tuhan, berkatilah bangsa negara kami, para pemimpin bangsa negara kami, dari presiden sampai ke tempat yang daerah di mana mereka memimpin. Tuhan, terus tambahkan hikmat bijaksana, sehingga para pemimpin bangsa negara kami, mereka boleh menyelesaikan masalah yang terjadi di tengah-tengah bangsa ini, khususnya masalah virus corona yang membuat manusia semakin takut, membuat manusia mengalami kecemasan, ketakutan. Pemerintah sudah berusaha untuk menanggulangi ini. Tuhan, terus tambahkan hikmat bijaksana dengan kebijakan-kebijakan yang mereka berikan. Biarlah masyarakat juga boleh disiplin, patuh dan taat, sehingga virus ini tidak akan menelan banyak korban bagi bangsa kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk para dokter, mereka yang sudah berjuang di garis depan, memperjuangkan nyawa mereka. Tuhan, menjaga, melindungi, supaya mereka juga boleh bekerja keras untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang sedang membutuhkan pertolongan mereka. Tuhan, menjaga, melindungi mereka, memberikan kekebalan tubuh yang baik, sehingga mereka boleh melayani masyarakat Indonesia ini dengan penuh sukacita. Mereka harus meninggalkan keluarga, mereka harus mengorbankan nyawa. Terus Tuhan menjaga mereka, memberkati apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan, baik di Pakam, Pantai Labu dan Galang. Tuhan, memberkati mereka, menjaga mereka. Tuhan, memberikan penghiburan, kekuatan. Walaupun mereka harus beribadah di rumah, tapi mereka boleh merasakan kehadiran Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka. Tuhan, menjaga, memelihara, mencukupkan segala kebutuhan, keperluan mereka. Kami juga berdoa Tuhan, kalau ada jemaat Tuhan yang sakit, biarlah tangan Tuhan yang menjamah, yang memberikan pertolongan, mengangkat semua beban sakit penyakit yang mereka alami. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sudah berlanjut usia. Biarlah Tuhan terus memberikan kekuatan, sukacita. Terus Tuhan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka di dalam masa tua mereka. Mereka boleh mendapat kasih dari anak-anak. Mereka boleh mendapatkan anugerah Tuhan. Kesehatan, kekuatan Tuhan berikan kepada mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak mereka yang membutuhkan perhatian. Biarlah orang tua melalui situasi ini boleh memberikan waktu mereka kepada anak-anak mereka,
sehingga hubungan keluarga mereka semakin baik. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu, baik yang di Pakam, Pantai Labu dan Galang. Tuhan menjaga mereka, Tuhan memelihara mereka, Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Bapa. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini kita akan mengumpulkan persembahan. 接下来就是奉献。 Mari kita angkat lagu pujian, Tuhan ku mau menyenangkan-Mu. 我们来唱一首诗，贺神喜悦。 天父，我们再一次要感谢你，我们感谢你，因为你是我们脚前的灯，路上的光。谢谢你的带领，也谢谢你引导。无论在整个疫情当中，你怎么样使得我们有平安、有健康，感谢你父神，感谢你，我们还有机会能够借着你的仆人赐下你的真理，感谢你。 感谢你，今天我们可以纪念你的圣灵降临节，你差派你的圣灵时常居所位在我们每个相信你的人的身上。感谢你父神，因为你的圣灵时常提醒我们，也时常刚强我们，安慰我们。谢谢你，在我们做错的时候，你的圣灵也是指责我们。感谢你，因为我们有三位一体的真神，天父，你时常顾念你的儿女们，也供应我们所需要的。主耶稣，我们只有将一小部分从你那里得来的献上给你，求主你悦纳使用在你的圣工上。感谢祷告，奉靠主耶稣的名祈求，阿门。 Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, salam bagi kita semuanya. 主内弟兄姐妹，大家平安。 Nah, pertama-tama saya mau mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah bagi kita semuanya. 首先，我要恭祝大家今天礼拜日可以敬拜神。 Secara khusus hari ini kita merayakan hari Pentakosta. 特别今天我们可以纪念圣灵降临， Hari turunnya Roh 就 Kudus. 是圣灵降临。 Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita, yang menyertai kita ketika kita percaya kepada Yesus Kristus. 当我们相信主耶稣的时候，圣灵就居所位在我们每个人身上。 Roh Kudus yang senantiasa menghibur dan menguatkan kita. 圣灵也时常刚强我们，也安慰我们， Mengingatkan kita akan kebenaran firman Tuhan. 提醒我们神的真理， Dan yang menegur dosa-dosa kita. 也指示我们的过犯。 Kiranya sekali lagi api Roh Kudus itu membangkitkan iman kita. 但愿圣灵的火再次复兴我们每个人。 Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, untuk sekolah minggu kita juga sudah memulai untuk ibadah sekolah minggu secara online. 各位弟兄姐妹，主日学的活动就是我们也借助这个网。 Jadi mulai dari minggu ini kita sudah mulai
menampilkan ibadah sekolah minggu secara online pada pukul 8 pagi. 每个礼拜日8点，我们开始有播送这个主日学的活动， Dan kita akan terus lanjutkan untuk ibadah online ini sampai ibadah sekolah minggu di gereja diperbolehkan. 我们就是继续这样的做，到我们可以进行，就是来到圣殿敬拜他。 Nah, karena itu saya harap untuk Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian boleh memandu anak-anaknya untuk boleh membuka nanti di YouTube, linknya nanti akan kami berikan, dan boleh mendampingi anak-anak untuk ibadah sekolah minggu. 我盼望各位家长们也可以带领孩子们，每个礼拜8点开始这个主日学的敬拜。 Lalu juga kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk jemaat-jemaat yang lahir pada bulan Juni. 我们也恭祝每一个弟兄姐妹在6月份生日的。 Untuk saudari Erviwati, kemudian saudara Kenyung, Surya Santoso, Cindy Tansil, Trisia Caroline, Huang Pi Hua, Pendeta Lili, kemudian Michelle, Edi Susanto, Linda, Lince, Ali, Yusdi Salim, Kiki Suryani, Jelika, Ana, Susanti Gozali, Siska Sibarani, Yovandri, dan Thomas. Jadi sekali lagi selamat ulang tahun, kiranya Tuhan terus memberkati Bapak Ibu sekalian dengan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang, dan yang terlebih adalah iman yang terus kuat di dalam Tuhan. 恭祝大家生日快乐！神不断的照顾你们，给你们健康喜乐。 Mari Bapak Ibu, kita sekali lagi berdoa. Kita akan berdoa untuk saudara-saudari kita yang berulang tahun di bulan Juni. 我们再一次来祷告，就是为这个6月份生日的人来代求。 Mari kita 我 berdoa. 们同心祷告。 Bapa di surga, sekali lagi kami datang kepadamu dan hamba-Mu berdoa secara khusus untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun di bulan 6 ini. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk saudari Erviwati, Kenyung, Surya Santoso, Cindy Tansil, Trisia Caroline, Huang Pi Hua, Pendeta Lili Michelle, Edi Susanto, Linda, Lince, Ali, Yusdi Salim, Kiki Suryani, Jelika, Ana, Susanti Gojali, Siska Sibarani, Yovandri, dan saudara Thomas. Tuhan, kami menyerahkan mereka semua ke dalam pemeliharaan kasih karunia Tuhan. Biarlah Tuhan terus tambahkan sukacita, tambahkan damai sejahtera, kesehatan, kekuatan, dan segala hal yang baik Tuhan limpahkan di dalam kehidupan mereka. Dan biarlah dengan bertambahnya usia mereka, maka iman mereka, kasih dan pengharapan mereka kepada Tuhan dan sesama semakin bertambah-tambah. Dan biarlah mereka semakin diyakinkan sebagaimana Tuhan sudah memelihara kehidupan mereka di hari-hari yang lalu, bahwa hari-hari ke depan Tuhan juga tidak akan pernah meninggalkan mereka. Tuhan berkati kehidupan mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati keluarga mereka, berkati pelayanan mereka, berkati iman mereka semakin teguh di dalam Tuhan. Bahkan anak-anak yang masih kecil, Tuhan juga berkati mereka di dalam pertumbuhan mereka, di dalam studi mereka. Terima kasih Bapa. Sekali lagi hamba-Mu serahkan seluruh jemaat-Mu yang berulang tahun di bulan 6 ini. Tuhan, biarlah kasih karunia Tuhan yang Tuhan limpahkan, mereka terus boleh alami dan rasakan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan menutup kebaktian kita akan bernyanyi. 我们要结束今天早上的聚会，我们来赞美神。 Kini penuhi hatiku. 真理充满我心。 是我生
doksologi dan kita terima berkat yang dari Tuhan. 我们来念主祷文三一颂祝福。我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人。不叫我们临见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀全是你的，直到永远。阿门。普天之下，万国闻名，齐声赞美父子圣灵，三位一体同荣共主，万有之源，万福之门。Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan marilah kita menerima berkat yang daripadanya. 耶和华主耶稣基督的恩惠，阿爸父上帝的慈爱，圣灵的感动，带领交通常与你们同在，从今时直到永永远远。Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, persekutuan yang indah di dalam Roh Kudus, itulah yang memberkati, menyertai, dan menolong kehidupan Bapak Ibu sekalian hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saat teduh. Ibadah selesai, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.